Alhamdulillah baik Pak. Baik, apakah ini semuanya hadir? Hadir Pak. Hadir Pak. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran kita, marilah kita buat perwakilan atau ketua kelasnya untuk memimpin membaca doa pada ketua kelas. Mohon pimpin anggota kelasnya untuk membaca doa. Ikro basmalah bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada ketua kelas telah pimpin kita untuk membaca doa. Baik, anda semuanya pembelajaran hari ini yaitu tentang salat Jumat. Baik, kita konsep pertama yaitu apa itu salat Jumat. Baik, benar-benar siapa yang tahu apa itu salat Jumat? Berarti silakan. Salat di hari Jumat Pak, ketika salat zuhur Pak, ada khutbah. Baik, betul. Ada yang lagi tahu ketika salat Jumat? Sholat yang dikerjakan 2 rakaat sebelum khutbah dilakukan Pak. Baik, ada yang tahu lagi? Tidak ada. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan apa itu pengertian salat Jumat. Salat Jumat adalah salat 2 rakaat yang dikerjakan sesudah dua khutbah pada hari Jumat di waktu zuhur. Hukumnya fardu ain bagi tiap-tiap muslim, yaitu mukallaf, laki-laki, sehat dan tidak mungkin. Yang mana di sini salat Jumat ini diwajibkan atau fardu ain bagi setiap muslim, yaitu kaum laki-laki. Yang mana dia bukan mukallaf, sehat dan bermukim. Bermukim itu apa? Bermukim itu tidak pergi jauh, berpergian jauh atau menetap di satu tempat itu atau tempat tinggalnya di satu tempat itu. Baik, selanjutnya itu landasan hukum. Landasan hukum salat Jumat ini itu terdapat dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Siapa yang bisa Bapak membaca surat Al-Jumu'ah dan terakhir mohon Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fastawu ila dzikrillah wa zarul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila disebutkan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Baik, terima kasih kepada Akhil dan Bapak untuk pembacaan dan pembacaan arti dari Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Dalam Quran surat Al-Jumu'ah ini menjelaskan bahwasanya hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk mendirikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Karena di surat Quran Al-Jumu'ah ini menjelaskan bahwasanya ketika kita mendengarkan azan berkumandang, maka bersegeralah kita untuk menunaikan perintah Allah tersebut, dan kita harus meninggalkan jual beli dan kegiatan kita lainnya. Baik, selanjutnya yaitu tentang hukum Jumat. Ada tahu apa saja hukum salat Jumat itu? Ya Pak. Baik, tetapi dipersilakan. Mengucapkan puji-pujian kepada Allah, membaca selawat dan membaca ayat Quran Pak. Maksudnya Pak, Baik, berarti itu mengucapkan pujian kepada Allah, baca selawat, wasiat, baca ayat Al-Quran, dan juga pada pagi dua itu berdoa yang terpenting. baik, terima kasih kepada Akhil dan Habib yang telah membacakan hukum salat Jumat. Di mana hukum salat Jumat ini yang pertama itu mengucapkan pujian kepada Allah. Ya, contohnya alhamdulillah. Yang selanjutnya itu membaca salat atas Nabi Rasulullah SAW.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya itu melakukan wasiat nasihat dan ketakwaan, di mana pada khutbah Jumat itu khatib pasti akan menyampaikan nasihat ketakwaan, di mana biasanya dicontohkan bahwasanya pada saat ketika khutbah itu ada yang mengucapkan marilah kita selalu meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua terutama di khatib sendiri. Biasanya begitu contoh biasa dihafalkan oleh seorang khatib. Selanjutnya itu membaca ayat Al-Quran pada saat khutbah, dan selanjutnya itu pada khutbah kedua biasanya berdoa untuk semua umat muslim. Selanjutnya itu dengan niat salat Jumat. Ada tahu apa itu niat salat Jumat? Bahasa Arab. Ya, bahasa Arab boleh, bahasa Arab boleh. Ya, pada Usalli pada Jum'ati raka'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Baik, terima kasih pada salat Jumat ini, yang salat Jumat itu yaitu usalli pada Jum'ati raka'ataini mustaqbilal qiblati, ada ma'muman atau imaman kalau kita jadi imam lillahi ta'ala, di mana artinya saya berniat salat Jumat dalam keadaan menghadap kiblat, imam atau makmum adalah Allah Taala. Baik, di sini anda semua pernah salat Jumat kan? Pernah Pak? Ada kecil. Anda pernah juga salat Jumat? Ada Pak? Kalau sakit. Kalau hujan Ada kalau ada uzur ya. ada sebut. Sudah. Baik, selanjutnya itu syarat salat Jumat. Apa saja syarat Jumat itu? Yang pertama, Islam, balik, berakal, laki-laki, tidak terlemah, sakit, menetap atau memukim. Syarat termasuk syarat. Selanjutnya itu syarat Jumat tersebut, di mana syarat Jumat itu dilaksanakan di depan bermukim atau dilaksanakan berjamaah, dilaksanakan pada waktu zuhur dan didahului oleh dua khutbah. Di mana syarat salat Jumat ini yaitu harus didahului oleh dua khutbah. Baik, dan selanjutnya kita masuk pada sejarah salat Jumat, di mana di sebelah kiri anda ini yaitu adalah sunnah-sunnah sebelum kita melaksanakan salat Jumat. Apa saja sunnah tersebut? Pertama mandi, yang kedua itu memotong kuku, yang selanjutnya itu mencukur kumis, dan selanjutnya menghilangkan bau yang tidak sedap, mengenakan pakaian bersih terutama berwarna putih, yang juga menggunakan sorban, memakai wangi pakaian, bersegera ke masjid, dan selanjutnya itu melaksanakan sholat yang ke masjid, dan selanjutnya duduk sambil membaca zikir, sholawat atas Nabi dan membaca Al-Quran. Selanjutnya itu syarat wajibnya. Syarat wajibnya hampir sama dengan sholat biasanya, tetapi pada sholat Jumat ini kita didahului oleh dua khutbah. Itu saja perbedaannya sholat Jumat dengan sholat fardu, yaitu sholat zuhur. Baik, itulah pembelajaran kita hari ini. Apakah anda sudah paham atau ada yang belum paham? Boleh ditanyakan. Sudah paham ya? Pak, itu Pak jumlah jemaahnya Pak. Jumlah jemaah Ya. pada sholat Jumat. Ya Pak. Baik, jumlah jemaah pada sholat Jumat ini kalau tidak salah, kalau Bapak baca-baca dari versi Bapak itu berjumlah 40 orang pada satu tempat tersebut. Kalau kurang Pak? Kalau kurang, tergantung imam mazhabnya. Ada imam mazhab yang biasanya kalau kurang dari 40 biasanya diganti oleh sholat zuhur. Bisa gitu. Ada imam mazhab yang diganti. Baik, sudah paham? Sudah paham. Baik. Tidak ada lagi pertanyaan kan? Sudah paham. Materi kita tentang sholat Jumat hari ini sudah baik. Itulah pembelajaran hari ini. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas, yaitu untuk melanjutkan materi kita
materi kita tentang haji dan umroh. Oke Pak. Baik, kita terus tentang tujuh rumah sebagai catatan nanti pada waktu kita belajar untuk minggu besok. Oke Pak. Baik, itulah pembelajaran kita, semoga bermanfaat.